Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rafilianti dengan NIM 32122010009, mahasiswi dari Fakultas Sains dan Informatika jurusan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian limbah. Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Artinya, limbah ini tidak berharga. Itu pun ada pendapat dari keputusan Menperindag RI nomor 234/MPP/Cap/7/1997 yang mengatakan tentang prosedur import limbah, menyebutkan bahwa limbah adalah barang atau bahan sisa dan bekas dari kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 Jo.PP 85/1999 yang mengatakan bahwa limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Dengan kata lain, limbah adalah barang sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Selanjutnya, macam-macam limbah. Berdasarkan bentuknya, limbah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu limbah cair. Secara sederhana, limbah cair atau limbah merupakan air tidak bersih yang terbuang dari aktivitas rumah tangga, perkantoran, perdagangan, perkebunan, dan industri di mana mengandung berbagai zat kimia yang membahayakan ekosistem lingkungan. Contohnya dapat dilihat dari gambar yang tertera, yaitu limbah cair yang berwarna hitam yang dibuang seenaknya ke dalam sungai itu dapat membahayakan ekosistem lingkungan atau ekosistem yang berada di dalam sungai itu seperti ikan-ikan yang bisa saja mati atau air sungai yang tercemar begitu. Yang kedua yaitu limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Saat ini mungkin limbah padat merupakan limbah terbesar dan terbanyak yang ada di bumi ini. Contoh dari limbah padat pun bisa dilihat dari gambar yang tertera. Banyaknya tumpukan sampah yang dapat dilihat dan itu sangat tidak baik. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas merupakan bahan sisa berbentuk gas yang dihasilkan dari proses pembakaran atau pembusukan. Contoh dari limbah gas itu bisa dilihat dari gambar yang tertera, yaitu uap atau gas yang dibuang dari corong industri-industri yang bisa dipastikan bahwa itu belum dilakukan penanggulangan yang dapat menyebabkan pencemaran udara, dan itu dapat merusak ekosistem. Contohnya seperti udara menjadi beracun ataupun lapisan ozon semakin menipis karena adanya limbah gas ini. Dan yang keempat yaitu limbah suara. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Tertera pada contoh di gambar, bisa saja itu seperti suara dari transportasi ataupun dari radio, dari semua kegiatan manusia itu pasti menghasilkan suara. Lalu topik yang saya angkat dari bermacam-macam limbah yang ada, limbah yang saya akan bahas yaitu limbah gas.
pengertian limbah gas merupakan bahan sisa berbentuk gas yang dihasilkan dari proses pembakaran atau pembusukan. Limbah jenis ini dapat diidentifikasi melalui bau, rasa, dan warna dalam udara. Di dalam udara sendiri sebenarnya sudah terkandung senyawa seperti oksigen, nitrogen, NO2, karbon dioksida, dan hidrogen, dan yang lain-lain. Apabila terdapat senyawa tambahan yang melampaui kandungan alami dari senyawa tersebut, maka dapat mengganggu kualitas udara. Limbah gas itu terbentuk atau ada pasti karena ada sumber atau penyebabnya. Dan sumber terbentuknya limbah gas itu pasti dari aktivitas manusia. Beberapa contoh limbah gas diantara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik, sisa produksi, asap-asap kendaraan, asap-asap mesin, dan lain sebagainya. Dampak dari limbah gas yang dapat kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung, dapat secara instan kita rasakan atau jangka panjang baru kita rasakan, itu ada pertama bahaya dari dampak limbah gas pada kesehatan, karena kita pasti langsung menghirup udara. Manusia pasti hidup dengan udara, membutuhkan oksigen, tetapi oksigen yang tidak tercemar. Tapi karena adanya limbah gas ini, oksigen yang kita butuhkan itu mungkin saja tercemar. Bahaya dari limbah gas akan terasa sangat terhirup, karena pertama, jika oksigen itu sudah tercemar, kita akan merasakan sesak nafas. Itu hanyalah salah satu efeknya. Dalam jangka panjang, apabila kita banyak menghirup oksigen yang sudah tercemar oleh limbah gas, maka akan menyebabkan seperti gangguan paru-paru, serangan jantung, stroke, dan mengganggu perkembangan otak janin. Maka dari itu, apa aja sih zat-zat yang menjadi salah satu penyebab terbentuknya limbah gas? Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, kabut, dan foam. Sementara gas, sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman untuk gas tertentu ataupun akibat langsung. Dan ada beberapa macam-macam limbah gas di udara. Beberapa macam limbah gas yang umum ada di udara atau zat pencemar oksigen atau udara yang kita hirup itu ada 10. Pertama itu karbon monoksida, yaitu gas tidak berwarna dan tidak berbau. Karbon dioksida, gas tidak berwarna dan tidak berbau. Nitrogen oksida, gas berwarna dan tidak berbau. Sulfur oksida, gas tidak berwarna dan berbau tajam. HCl atau asam klorida, yaitu berupa uap. Amonia, gas tidak berwarna dan berbau pekat. Metana, yaitu berbentuk gas berbau. Hidrogen fluorida, gas tidak berwarna. Nitrogen sulfida, gas berbau. Dan klorin, gas berbau. Maka dari semua limbah gas yang terjadi ataupun yang kita rasakan, kita harus tahu bagaimana cara kita menanggulangi agar limbah gas di bumi ini tidak semakin parah. Penanggulangannya itu pada umumnya pengolahan limbah gas ini bertujuan untuk menangani adanya pencemaran udara. Secara umum ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini, yaitu yang pertama, pengurangan gas buang.
Gas-gas berbahaya yang terkandung di dalam limbah gas perlu untuk dikontrol jumlahnya supaya tidak mencemari udara yang ada di sekitar kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah gas berbahaya ini. Antara lain, yang pertama itu desulfurisasi. Yaitu cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan filter basah atau web scrubber. Desulfurisasi ini dapat menghilangkan gas sulfur oksida sebagai hasil pembakaran bahan bakar. Selain sulfur oksida, cara ini juga dapat mengontrol jumlah gas-gas buang lainnya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Terus yang kedua, menurunkan suhu pembakaran. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalitik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. Gas-gas buang yang dapat dikontrol dengan menggunakan alat ini antara lain adalah nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon. Dan cara terakhir yaitu menggunakan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif juga dapat menjadi cara penangani pencemaran udara oleh adanya limbah gas. Pakailah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Lalu untuk metode yang kedua yaitu penggunaan metode fisik kimia. Metode fisik dan kimia dapat dilakukan untuk memurnikan gas buangan agar lebih ramah lingkungan. Metode fisik kimia ini dilakukan berdasarkan perubahan fase atau penyerapan pada suatu adsorban yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode fase gas. Metode ini digunakan untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Pada dasarnya metode ini bukan untuk menghilangkan gas, namun hanya menyamarkan saja. Lalu yang kedua yaitu metode fase cair. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada zat cair. Gas buangan dialirkan kemudian dikontakkan dengan senyawa penyerap gas dalam kurung adsorban, yang mana pada umumnya menggunakan air. Kemudian adsorban akan dimurnikan kembali jika memungkinkan, dimanfaatkan untuk penggunaan lainnya atau dibuang. Yang ketiga yaitu metode fase padat. Metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerap atau adsorban dalam bentuk padat. Proses ini dimulai dengan melarikan gas dan mengontakkannya dengan adsorban padat. Molekul gas akan terserap dan terkondensasi di permukaan adsorban secara fisik maupun kimia. Contoh salah satu adsorban yang sering digunakan dalam metode ini adalah arang aktif. Lalu yang terakhir yaitu metode pembakaran. Metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida dalam air. Namun metode ini mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan biaya yang lumayan besar sehingga banyak orang menghindari metode ini. Cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai limbah dan limbah gas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.